Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga BRPT, keempat MDKA, kelima Pegas, keenam Tins, ketujuh Inco, dan kedelapan Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks cukup bagus, walaupun naik tipis tapi ya bagus penutupannya. Sempat di zona merah di selama perdagangan tapi kemudian ditarik naik ya. Sempat di zona hijau juga di dekat-dekat jam 10 tapi kemudian tertekan lagi dan akhirnya rebound ke harga 6.089. Hari ini transaksi ada di 10,3 triliun. Asing hari ini net buy di 215 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG kalau dilihat memang belum sepenuhnya menutup gap karena hari ini low-nya ada di 6.051 dan high-nya di 9 Juni itu ada di 6.047 ya, sekitar 3 poin. Tapi nggak masalah kalau dengan kondisi seperti ini ISG membentuk candle doji. Semoga besok rebound. Kalau besok rebound ya peluang bagus untuk ISG. Hari ini terlihat juga saham-saham tertekan ya, banyak yang di zona merah tapi kemudian sesi 2 ditarik naik, dikit-dikit ada yang ditarik naik. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok sepertinya masih bisa rebound, lanjut uji resist kritikalnya di 6.100. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 735. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Medco ya hampir sama antara akumulasi dan distribusi, walaupun ada satu broker yang distribusi cukup besar CYP tapi ditampung juga oleh PD, JP, GR. Jadi hampir-hampir sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Kalau saya lihat Medco cukup aman. Bagi yang beli di area 675, 680, pokoknya di bawah 720 tetap hot aja selama Medco di atas 720. Dan kalau saya lihat Medco terkonfirmasi breakout. Jadi ini ketiga kalinya Medco akhirnya breakout dan ya candlenya lebih dari 3 di atas ya. Walaupun sebelumnya ya candle ketiga dia turun lagi, ini candle ketiga dia turun. Jadi ya ini bisa terkonfirmasi untuk Medco breakout. Dan arah selanjutnya Medco 800. Bagi Bapak Ibu yang pegang dari bawah tetap hot aja. Medco arahnya 800. Apakah minggu ini bisa tercapai? Kalau minggu ini ya harus naik 65 poin, itu sangat tinggi ya menurut saya. Ya terdekatnya aja dulu ya. Medco terdekatnya uji resistnya di 750 sampai 760. Ini kan berapa kali diuji terus gagal. 750 dan 760. Jadi terdekatnya itu aja dulu untuk Medco. Tapi kalau saya lihat ya target Medco sepertinya masih bisa sampai menyentuh 800. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Pokoknya dalam 2 minggu ke depan Medco targetnya bisa 800. Semoga market mendukung karena dilihat juga indikator MACD masih mengarah golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk, volume saat koreksi kecil dan juga Medco membuat candle rejection saat menyentuh 720. Jadi cukup bagus karena volume juga meningkat saat koreksi volume kecil. Jadi ya sepertinya Medco tetap akan mengarah ke atas 800 target saya. Mungkin 1-2 minggu ke depan ya untuk Medco. Tapi tetap disclaimer on ya. Ini keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalaupun coba yang mau beli untuk Medco ya cut loss saja kalau Medco ini tutup di bawah EMA 20-nya garis ungu ini. EMA 20-nya ada di 710. Bapak Ibu bisa cut loss di 700 atau di 795. Kalau nggak mau cut loss boleh nggak? Boleh, tapi harus siap di bawah Medco sampai 665 lagi ya. Ini kan area support kuatnya 665 yang berapa kali terjadi pantulan. Jadi ke situ, ke support 2-nya. Kalau nggak mau cut loss di support 1-nya, ya dibawa ke support 2. Dan skenario terburuknya jebol support 2. Kalau tetap nggak mau cut loss, ya siap-siap dibawa ke 640 sampai 600. Jadi seperti itu. Kalau namanya trading ya demi menyelamatkan dana ya cut loss saja dulu, nanti beli di bawah, mending seperti itu ya. Profitnya bisa lebih besar dan bisa menutup kerugian yang sebelumnya di cut loss. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi
lagi ke profil resiko masing-masing. Seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini kembali tertekan 1,86% ke harga 316. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sama bergerak di oil ya, Elsa malah masih tertekan. Sedangkan Medco sudah uptrend, tapi yang penting sabar. Elsa masih coba berjuang untuk kembali ke atas 320. Kalau dilihat pola Pauline wedge-nya ini masih aman. Untuk Elsa kan masih di dalam pola Pauline wedge-nya. Ya, dia membuat candle rejection hari ini. Jadi besok semoga rebound. Memang kalau mau bagus besok harus rebound, minimal tutup kembali di 320 atau masuk lagi ke area konsolidasinya ini ya, di range harga supportnya 320 dan resistennya 350. Jadi seperti itu untuk Elsa. Bagi Bapak Ibu yang masih pegang ya tetap hold aja, jebol 310 ini bisa jual kalau mau spekulasi beli Elsa, karena Elsa hari ini tutupnya di pas EMA 200 ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya cut loss kalau turun dari 310 bisa di 308 atau 306. Jadi disesuaikan aja, karena targetnya kalau Elsa ini rebound terdekat 336 sampai 350. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRPT yang hari ini naiknya cukup signifikan 6,6% ke harga 880. Tapi sebelumnya BRPT terkoreksi cukup dalam 4%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT hari ini membuat candle bullish engulfing dengan volume saat koreksi 2 hari volume kecil, dan juga bagusnya BRPT tutupnya di harga tertinggi 4 candle sebelumnya. Jadi harga 4 candle sebelumnya itu kan paling tinggi tuh di 880 ya, tutupnya bagus ya di 880. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini peluang BRPT akan lanjut dan terlihat ya. Ini kalau dihapus, ini BRPT membuat candle bullish engulfing. Ini candlenya turun, harga turun, tapi indikator MACD-nya naik ya dengan volume. Jadi kalau saya lihat ya peluangnya melanjutkan rebound besok, target 920 terdekat. Tapi kalau mampu breakout di arah selanjutnya untuk BRPT, untuk mengkonfirmasi BRPT ini breakout dari ya, ini bisa dikatakan pola Pauline wedge ya, atau descending triangle ya, hampir-hampir sama, tapi untuk konfirmasinya memang 960. Bagus lagi 1000 ya. Kalau BRPT bisa tutup di 1000 itu peluang bagus. Tapi kalau mau ya minimal 960 aja cukup bagus ya, untuk breakout dulu lah dari pola bisa Pauline wedge. Kalau ditarik seperti ini kan pola Pauline wedge. Kalau ditarik dari candle bullish engulfing tanggal 1 Februari ya ini pola descending apa ya, hampir sama Pauline wedge juga ya. Jadi kuncinya 960 dan bagus lagi 1000. Jadi seperti itu untuk BRPT. Semoga ini menjadi tanda-tanda untuk BRPT reversal dan mengarah ke atas. Kalau ini terjadi reversal, target BRPT itu sampai 1080 dan bisa sampai 1240. Karena kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, range sideways BRPT ini cukup lebar, supportnya memang di area 850 yang terbentuk dari Agustus 2020 dan resistennya 1240. Sudah sekali diuji di Februari, dari Desember dia turun 2 bulan sampai Februari tanggal 1-nya dia naik hampir mendekati 1240, kemudian dia turun. Ya ini semoga jadi reversal untuk kembali uji resistnya 1240. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih pegang tetap hold aja. Skenario terburuknya cut loss kalau BRPT tutup di bawah 815. Jadi seperti itu. Apakah bisa untuk spekulasi buy bagi yang ketinggalan? Ya tergantung masing-masing. Kalau mau cut loss-nya dalam ya boleh-boleh aja beli. Nih cut loss-nya sekitaran di 815 sekitar 7% dan target profitnya 960 terdekat masih masuk ya. Tapi jangan ke 960 dulu, ini
dia akan uji resistennya 920. Nah, risk rewardnya nggak masuk kalau ke 920, tapi kalau ditarik ke 960 sampai 1000 ya masuk risk rewardnya. Tapi kan ke 1000 itu ada prosesnya, harus melewati resisten base-nya dulu di 920. Kalau nggak lewat ya dia akan tektokan aja di area sini. Ya tergantung strategi masing-masing lah. Bagaimana kalau mau yang risk-nya lebih besar ya boleh aja. Dengan skenario kalau BRPT ini gagal breakout 920 ya profit taking sekitar 4-5%. Bisa seperti itu juga resikonya. Tapi ya kalau skenario-nya nggak naik, dia malah koreksi dan jebol 820 ya cut loss-nya cukup dalam. Ya, kalau siap ya boleh aja. Karena ya sinyalnya mulai membaik BRPT, semoga tanda-tanda reversal ini untuk BRPT. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 2.890, naik tipis 1,4%. Kemarin juga naik ya, dia 2,15%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Jadi 2 hari minggu ini sudah net buy terus MDKA. Kalau dilihat dari broker samarinya, MDKA diakumulasi oleh DXCS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat MDKA cukup ngeri juga ya, mainnya agak kasar nih, gila, dari 3050 ditarik ke bawah sampai 2890. Kalau Bapak Ibu yang beli tadi di area pucuk, mungkin ada yang beli nih udah rugi sekitar hampir 5%. Nah, bagaimana untuk MDKA? Apakah bisa lanjut karena volume meningkat dan juga di atas rata-rata volume hariannya? Kalau saya lihat ya, lihat besok lah. Kalau besok candlenya hijau masih dan bisa minimal tutup di 2940 sampai 2950 itu bagus. Tapi kalau candlenya merah, apalagi tutup di bawah 2800, hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, jaga dengan trailing stop. Karena kalau sekali lagi BMDKA ini breakdown, ya bisa jadi dikatakan false breakout. Jadi target penurunan MDKA kalau jebol 2800 itu ke EMA 20-nya garis ungu ini terdekat di 2670 dan bisa kembali ke 2500 sampai 2400. Karena kalau bisa diperhatikan ya, range sideway MDKA itu ada di range harga, supportnya 2400 dan resistennya 2840. Jadi seperti itu untuk MDKA. Tapi kalau MDKA ini confirm breakout, nantinya minggu ini tetap bertahan di atas 2850, MDKA potensi besar akan mengarah ke 3200 karena MDKA ini kan sudah breakout dari resisten sideway-nya yang terbentuk dari Desember 2020. Ini kalau digambar ini bisa pola double bottom, atau ya bisa juga ini nanti cup and handle kan sepertiganya. Nah, ini harusnya peluang bagus di MDKA, cuman candlenya hari ini anomaly. Kalau seperti histori sebelumnya memang tutupnya di bawah ya, di bawah resistennya 2850. Tapi hari ini MDKA tutupnya di atas. Ya lihat besok lah apakah berani spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu berani spekulasi buy, tipe-tipe risk taker ya jebol 2800 bisa cut loss sekitar 2750 sampai 2760. Itu kerugian di 4,8%. Target profit masih sama, terdekat akan uji high-nya hari ini di 3050 itu sekitar 5%, atau ditarik langsung ke atas 3200 sekitar 10%. Risk reward-nya masuk 1:2. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja. Tapi tetap ya, ini kalau besok dia candle merah dan breakdown ya siap cut loss kalau tutup. Karena untuk MDKA ini kan sering membuat candle rejection. Kalau Bapak Ibu pasang auto cut loss, kemungkinan ke trigger. Jadi ya resikonya tunggu dekat penutupan baru cut loss kalau misalnya tetap tutup atau tetap berada harganya di bawah 2800. Bisa seperti itu, dan ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Pegas yang hari ini masih terkoreksi tapi tipis 0,42 ke harga 1160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini dia membuat candle hammer dan bagus karena reject EMA 20 dan juga sudah menutup gap, dan Pegas hari ini koreksinya volume kecil.
Tapi perlu hati-hati kalau besok Pegas masih candle merah, apalagi tutupnya di bawah harga penutup hari ini, Pegas bisa ke bawah lagi ke terdekat 1110 dan 1080. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau besok market rebound, potensinya candle hijau dan bagus, besok Pegas itu minimal tutup di 1200. Kalau tutup di 1200, apalagi di 1210, ya ini akan membentuk pola Morningstar dan bisa dikatakan false breakdown, dan target kenaikan Pegas di 1250 terdekat akan uji lagi dan akan mengarah ke 1300 menutup gapnya yang terbentuk di 12 April saat turun. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat besok semoga ya sesuai skenario Pegas rebound dan bisa tutup minimal di 1200. Seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,22% ke harga 1540. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS kalau dilihat dia minggu lalu dia berusaha tetap di atas 1600 namun gagal. 2 hari ini dia sempat hari Senin kemarin mencoba kembali ke atas 1600 namun gagal lagi, dan hari ini melanjutkan penurunan. Tapi penurunannya tidak dengan volume, dan juga TINS masih di luar pola ascending ini ascending triangle. Jadi dengan kondisi seperti ini, karena TINS juga tutupnya dengan membuat gap ya, dan dengan kondisi seperti ini TINS ya semoga aja besok rebound. Tapi kalau nggak rebound ya TINS akan mengarah ke 1500 lagi. Sekarang ada di 1540. Kalaupun yang mau spekulasi buy ya boleh-boleh aja, tapi kalau mau lebih aman beli TINS nih kalau dia kembali breakout aja. Kalau dia kembali breakout 1600 bisa spekulasi buy, target selanjutnya 1700 dan 1800. Kalau beli di daerah bawah ini ya yang tipe-tipe risk taker harus siap cut loss kalau dia ternyata melanjutkan penurunan dan breakdown dari 1500. Tapi kalau saya lihat ya semoga dipertahankan 1500. Jadi seperti itu untuk TINS. Juga indikator MACD masih menyempit, tapi garis birunya sudah kembali ke bawah ya, mengarah ke dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Yang bagus volumenya kecil ya. Ya lihat besok lah, semoga mampu rebound. Kalau mampu tutup di atas 1600 itu peluang bagus, tapi harus naik sekitar 4%, harus naik. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,23% ke harga 4.790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah Inco diakumulasi oleh DR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco membuat candle hammer dan ekornya panjang dan bodinya ini lebih kecil 3 kali dari ekor. Itu sinyal bagus karena juga Inco tutupnya di atas atau di pas EMA 200-nya. Inco membuat gap, jadi peluang besok potensi rebound. Target terdekat kalau dilihat ya 4.900 sampai 5.000. Upside-nya dari harga sekarang sekitar 4% ya, semoga bisa untuk Inco ya. Target Inco besok rebound arahnya bisa sampai 5.000. Kalau dilihat ini kan polanya descending. Nah, jadi memang kuncinya harus kembali breakout dari 4.850. Jadi arahnya terdekat 5.000. Kalau secara teori, kalau Kompim breakout pola descending ini ya teorinya seperti ini, dari bawah ke atas itu harus sama kenaikannya. Targetnya ya bisa sampai 5.300 untuk kenaikan Inco. Ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kalaupun mau spekulasi buy ya jebol 4.700 atau 4.600 jual aja. Cut loss-nya cukup dalam juga ya. Ya sekitar 3%.
4% lah di 4.590. Target profitnya terdekat tadi 5.000. Risk rewardnya masuk 1:1. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja kalau mau beli ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Antam yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 2% ke harga 2.360. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Antam malah diakumulasi. Hari ini BK akumulasi di harga 2.362 ya. Dan tidak ada jual di hari ini akumulasi, dan yang jual ini broker biasa juga ya. Jadi ya semoga aja besok rebound untuk Antam. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, saya mau lihat dulu harga nikel. Harga nikel padahal bagus ya. Minggu lalu sampai hari Senin nikel bisa breakout resisten base-nya di 1347. Sayangnya hari ini turun dengan membuat gap. Ya biasalah kalau turun harga komoditas membuat gap, tapi ini turunnya cukup dalam hari ini ya, di minus 2,89% sampai jam setengah 4 sore ya. Semoga aja penutupan nanti malam bisa rebound. Ya bagusnya kalau bisa tutup di atas resistennya di 1350. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam tadi juga saya ada beli dan saya akan cut loss kalau besok tutupnya di bawah 2350. Kalau dengan kondisi seperti ini ya, harga nikel yang juga turun, tapi semoga aja market makernya, bandarnya tolong diangkat harga Antam besok ya. Karena Antam hari ini turun juga membuat gap ya, semoga aja gapnya besok ditutup, dan bagusnya kalau Antam bisa tutup di atas 2404. Jadi seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalaupun harga nikel terus turun, apalagi mengarah ke support dan tutupnya di support 1300, kemungkinan Antam akan mengarah ke ini ya. Ini salah, ini di sini nih seharusnya. Nah, di area ini dia ke 2200 lagi Antam. Jadi saya akan cut loss dulu di 2340 atau 2330. Jadi besok kalau nggak tutup di atas ya saya akan cut loss kalau misalnya tutup di bawah harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu untuk Antam ya, masih di dalam pola symmetrical triangle-nya ya, harap sabar juga. Antam ini kan terlihat membentuk double top, mereng topnya tapi. Jadi perlu hati-hati itu untuk mereject pola double top yang agak miring ini ya, besok harus rebound Antam. Atau kalau nggak rebound dia besok hijau aja lagi ya, di 2400 lah minimal tutup. Dan di hari Kamis baru rebound ya, itu bagus, akan reject pola file ya, pola double topnya ini. Jadi seperti itu untuk Antam ya. Yang sabar bagi yang sudah punya. Yang untuk trading ya cut loss saja. Kalau menurut saya ya cut loss kalau tutup di bawah 2350, bisa di 2340 atau di 2320 ya, disesuaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang simpan untuk mid term, apalagi yang sangkut, ya tetap hold aja. Sabar, Antam pasti akan balik ke atas ya. Cuman ini lagi proses. Nah, yang trading ya namanya cari uang profit cepat dan siap cut loss cepat ya, harus siap cut loss agar bisa mutar uangnya. Kalau yang nggak pakai cut loss kan ya rugi waktu lah dan uangnya nggak putar, tapi potensinya ya bisa ke atas untuk Antam. Target saya masih sama ya, semoga tahun ini akhir tahun masih bisa ke 3000 sampai 3300. Semoga market bullish dan Antam bisa kembali ke atas, minimal menyentuh lah. Kalau nggak big breakout ya nyentuh aja 3380, itu peluang bagus ya untuk Antam ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.